la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ini bukan zikir akbar pertama kali yang digelar Gubernur Banten Ratu Atut Khosia dengan mengundang Imam Zikir Nasional Ustadz Haji Haryono sebagai pemimpin zikir. Sebelumnya beberapa gelaran zikir akbar juga dipimpin Ustadz Haryono di acara yang digagas oleh gubernur wanita pertama di Indonesia itu. Sebut saja zikir akbar di alun-alun kota Serang, Banten di tahun 2010, zikir akbar dalam rangka tasyakuran terpilihnya wali kota Tangsel Airin Rahmidiani, tahlilan dan zikir akbar dalam rangka 7 hari wafatnya ayah dari Ibu Ratu Atut, Tubagus Hasan Sohib pada tanggal 30 Juni 2011, hingga beberapa kegiatan memimpin zikir akbar lainnya yang dihadiri Ustadz Haryono atas undangan Gubernur Banten terpilih Ratu Atut Khosia yang namanya kini tengah dalam top ranking pemberitaan media terkait statusnya sebagai saksi dalam kasus yang menimpa adik kandungnya Tubagus Hairi Wardana atau Wawan. Semua gelaran zikir akbar di wilayah Banten yang dipimpin Imam Zikir Nasional Ustadz Haji Haryono selalu dipenuhi ratusan bahkan ribuan umat muslim yang berpakaian serba putih memuji nama Allah dan menundukkan diri di hadapan Sang Khalik. Atas nama almarhum Mamanda tercinta Bapak Profesor Dr. Haji Tubagus Hasan Sohib, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ustadz Haji Muhammad Haryono yang telah memandu kami semua melaksanakan tahlil hari ke-7, yaitu dengan membacakan ayat suci Al-Quran, kemudian juga tahlil dan membacakan doa. Insya Allah kebersamaan kita juga tidak hanya kali ini, ke depan ya semoga kita bisa bersama-sama kembali melaksanakan zikir bersama di Provinsi Banten ini. Semoga apa yang kami lakukan ini memberikan berkah buat masyarakat Banten yang juga alhamdulillah telah hadir, yaitu bersama-sama kami melaksanakan zikir akbar Bapak Haji Ustadz Muhammad Haryono. Dan zikir akbar pada hari Senin 7 Oktober 2013 yang dilaksanakan kesekian kalinya ini oleh Pemprov Banten, dalam hal ini Gubernur Banten Ratu Atut Khosia kembali mengundang secara khusus Ustadz Haji Haryono untuk memimpin doa dan zikir pada pelaksanaan istighosa yang dihadiri ribuan jemaah di Masjid Baitul Sholihin di depan rumah pribadi sang gubernur di kawasan Jalan Bayangkara, Serang, Banten. Zikir akbar dan istighosa ini sejatinya digelar dalam rangka memperingati HUT Kota Banten di tahun 2013 dan dalam rangka kemaslahatan umat agar Banten menjadi kota yang aman, tertib dan nyaman, serta mendoakan keselamatan masyarakat Banten beserta para pemimpinnya. Ya Allah, lindungilah kami, lindungilah anak dan istri kami, lindungilah adik-adik kami, lindungilah kakak-kakak kami. Ya Allah, di antara kami ada yang menderita sakit, di antara kami ada yang punya masalah yang tak sanggup kami menanggungnya, di antara kami ada yang merasakan berbagai macam kesulitan. Ya Allah, sembuhkanlah kami dari segala berbagai penyakit kami. Ya Allah, Engkau adalah Maha Penyembuh berbagai penyakit dan semua kecuali datangnya hanya dari Engkau. Ya Allah, dan selesaikanlah dengan baik segala persoalan yang ada pada kami. Ya Allah, serta Kau bermudahlah segala kesulitan yang kami hadapi. Ya Allah, ya Allah, berkailah kami, makmurkanlah kami, tentramkanlah kami, sehatkanlah kami, selamatkanlah kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ketika momen zikir akbar dan istighosa Banten yang dipimpin Ustadz Haryono ini beriringan waktunya dengan sorotan publik dan media dengan status saksi yang disandangkan KPK kepada Gubernur Banten Ratu Atut Khosia untuk kasus yang menimpa adik kandung sang gubernur, maka sejatinya ini juga merupakan upaya Ibu Atut untuk meminta pertolongan langsung dari Allah agar segala masalah, cobaan dan prahara yang tengah menimpanya bisa diangkat oleh Allah, diberikan jalan keluar khususnya lewat doa-doa mustajab yang dilantunkan khusyuk Ustadz Haryono kepada Allah dan diamini oleh ribuan jemaah yang hadir di Masjid Darus Sholihin ini. Ibu bapak sekalian, tidak lupa saya pun mengajak kepada hadirin sekalian yang hadir di sini, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, karunia dan anugerah
inayahnya. Sampai dengan hari ini kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan yang sangat positif, yaitu silaturahim. Kegiatan silaturahim ini juga dilaksanakan, yaitu kegiatan yang luar biasa, insya Allah akan memberikan berkah kepada kita. Telah hadir di sini yang saya hormati, saya banggakan, yaitu Ustadz Haji Haryono beserta dengan jajarannya, yang insya Allah beliau akan membimbing kita ataupun memimpin kita melaksanakan zikir dan istighosah bersama. Saya secara khusus memohon doa kepada Bapak Ibu khususnya yang hadir di sini, umumnya masyarakat Banten, dengan penuh keikhlasannya mendoakan kepada saya beserta keluarga besar saya, adik tercinta saya, Tubagus Hairi Wardana, untuk diberikan doa semoga apa yang telah terjadi musibah terhadap diri keluarga saya diberikan kelancaran dan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas doa yang tulus ikhlas dari ibu bapak sekalian. Demikian ibu bapak sekalian, mari kita mengikuti apa yang akan tadi disampaikan oleh Ustadz Haji Haryono. Insya Allah kebersamaan kita membawa berkah dan semoga Banten senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Haryono dengan metode doa dan zikirnya yang merupakan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, memang kerap membantu berbagai permasalahan hidup yang dihadapi banyak orang, termasuk mewujudkan hajat keharmonisan rumah tangga, memiliki keturunan, kepangkatan, kesuksesan usaha hingga kemenangan meraih suara terbanyak dalam pilkada. Gubernur Banten Ratu Atut Khosia adalah satu dari sekian banyak gubernur dan pemimpin daerah seperti Gubernur Kaltim Awang Faruk, Gubernur Riau Rusli Zainal, Gubernur Kalsel Rudi Arifin, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, hingga Bupati Morowali Anwar Hafidz, dan masih banyak lainnya yang memang kerap meminta pertolongan Ustadz Haryono dengan metode zikir dan doanya agar segala hajat dan keinginan-keinginan dikabulkan Allah dan dilancarkan jalannya. Lihatlah bagaimana Ibu Atut yang juga didampingi para sesepuh dan alim ulama Banten ini begitu khusyuk mengikuti lantunan zikir yang dilafazkan Ustadz Haryono dan mengamini setiap doa yang dipanjatkan Ustadz muda yang berdomisili di Jakarta ini. Lihatlah juga bagaimana puluhan wartawan dari berbagai media cetak, elektronik dan online meliput momen ini secara eksklusif dan menjadikannya sebagai headline news. Acara ini digelar sebenarnya dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Banten yang 13. Ibu adalah dekat dengan kiai dan para ulama. Beliau sangat mengharapkan doa para guru, para ulama. Karena beliau banyak dekat dengan kiai, banyak didoakan oleh para guru, para kiai. Tentunya khususnya beliau agar selalu sukses dalam memimpin wilayah Provinsi Banten ini, sehingga Provinsi Banten ini menjadi berkah dan masyarakatnya menjadi makmur, para pemimpinnya akan selamat semuanya, dan khususnya rutinitas zikir ini memang setiap saat digelar dan memang untuk dalam rangka keselamatan umat, khususnya umat wilayah Banten tentunya. Inilah makna dari zikir, karena setiap para orang tua kita, guru kita atau pemimpin kita selalu melaksanakan zikir kepada Allah, maka beliau dapat rahmat dari Allah, maka masyarakatnya